Saya kira sangat baik kalau bisa 2-3 orang memberikan respon berkat apa yang didapat sebagai konfirmasi dari apa yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Setelah itu nanti mohon Bang Ivan membagi beberapa catatan yang dibuat, poin-poin apa yang didapat secara umum dari sampai akhir. Tapi sebelum Bang Ivan, kalau ada 2-3, tapi mohon singkat padat ya, masing-masing mungkin 1-2 menit, apa hal yang paling menarik yang Tuhan bicara pada sore hari ini. Silakan kalau ada. Mas Setio. Ya, Mas Ran, silakan. Ya, Mas Ran dari Batam. Terima kasih teman-teman. Kita diberi kesempatan lagi. Terima kasih buat Tuhan. Ada beberapa hal tadi yang saya coba catat. Satu, tadi saya mau mencari, sebenarnya saya mau mencari itu benang merahnya. Benang merahnya tadi Mas Wawan sudah bilang pasti ini ada sesuatu yang penting yang Tuhan katakan sebelum dia berangkat atau sebelum dia mati. Nah, terus saya dapat tadi dari Bang Naik bahwa dikatakan bahwa ya tujuannya itu supaya kita satu. Ya, jadi Bung Desmond juga tadi bertanya untuk apa kita hidup, kan gitu kan? Untuk apa kita ada? Nah, ada beberapa hal yang saya tangkap tadi di sini adalah pertanyaan saya itu adalah sebenarnya suatu pertanyaan adalah bagian kita apa sih, gitu. Bagian kita apa? Karena gini, saya ngelihat di ayat 11-12, kenapa sih Tuhan Yesus sampai meminta sama Tuhan itu di ayat 11 itu adalah pemeliharaan. Yang kedua adalah di ayat 12 dari Yohanes 17 ya. Dia minta penjagaan gitu Pak, supaya tidak binasa. Jadi tolong pencerahannya Pak. Mungkin saya bisa dapat benang merahnya lagi yang lebih dalam lagi. Itu aja mungkin dari sana Mas Tio. Bang Naik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Mas. Langsung direspon atau gimana Mas Tio? Ya, boleh Bang, singkat aja. Ya, sebenarnya saya ingin juga dengar respon dari teman-teman, tapi mungkin karena waktu ya, bolehlah saya respon aja. Jadi Bang Masran ya, kalau orang sudah jatuh cinta Bang, lalu berpisah di Teluk Bayur, maka satu-satunya kata-kata yang sangat menyentuh adalah lindungilah dia Tuhan di perantauan. Jauhkan dia dari yang celaka. Itu ungkapan yang luar biasa bagi seorang kekasih, saya rasa. Lagu Teluk Bayur kayaknya untuk yang sudah berumur kami 60 ke atas ini berkesan sekali. Jadi perpisahan Kristus dengan kita semua, khususnya murid-murid pada waktu itu kelihatannya sangat memberatkan hati dia. Dia sebenarnya ingin berdoa supaya semua diangkat saja, sekaligus tidak perlu mengalami kesulitan dunia. Tapi dia bilang tidak. Mereka tetap di dunia, tapi lindungilah mereka. Semoga perantauan mereka, perantauan yang mereka lakukan di dunia ini selamat. Lindungi mereka. Kapan-kapan kita bisa diskusikan itu lebih lanjut lagi. Ya, begitu aja. Silahkan kalau ada yang lain. Ada lagi? Satu orang lagi? Halo Mas. Oke, silakan Jarod. Saya Jarod di Kepulauan Riau. Saya terkesan dengan dua hal yang Bang Naik tadi sampaikan. Yang pertama, Tuhan, Allah Bapa dan Anak itu berencana. Dan yang kedua, dari rencana itu baiklah kita akan jadikan kisah cinta ini dan berhasil begitu. Itu komentar saya untuk PA kali ini, bahwa kisah cinta Tuhan berhasil pada akhirnya, dan saya harap kehidupan saya juga seperti itu. Begitu aja sih, Mas Setio, Bang Naik, terima kasih. Terima kasih Mas Jarod. Papa Mika, karena Mas Jarod sangat singkat, masih bisa satu orang lagi. Saya boleh ya.
Bang Hari, silakan. Khotbahnya luar biasa sekali ya, diskusinya. Saya jadi hampir meneteskan air mata. Jadi harusnya saya bertanya sama Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau dipanggil ke surga, membalik ke surga, seperti tadi Mbak Wawan sampaikan bahwa dia begitu berkomunikasi yang sangat intensif dengan Tuhannya, dengan Bapaknya, karena dia mau bersekutu, kembali kepada Bapaknya, di mana dia mungkin dia menyampaikan, tugasku sudah selesai ya Pak, aku balik kepada Engkau ya Pak. Itu pertanyaan yang sama kepada masing-masing daripada kita. Kita bertanya kepada Tuhan, sebelum kita kembali kepada Tuhan sesuai iman percaya kita, bahwa kita memiliki jalan keselamatan bertemu dengan Tuhan, kita bertanya, ya Tuhan, sudahkah saya menyelesaikan tugas saya sesuai dengan misi sebagai ambasador yang Tuhan tunjukkan, mengapa saya hadir di dunia ini. Jadi saya dari tadi ingin merentaskan air mata karena itu dalam sekali artinya dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sekedar punya iman percaya, tapi sudahkah kita menyelesaikan misi kita sebagai ambasador di dunia ini. Kemudian yang kedua, tadi Bang Nek mengilustrasikan mengenai beragam-ragam buah-buahan. Saya terkadang berpikir begini, karena saya seorang manusia, betulkah saya telah memilih hidup saya sebagai terong? Jangan-jangan tadi Tuhan maunya saya sebagai tomat. Tapi karena kedegilan hati kita, saya akhirnya memilih terong. Tapi karena Tuhan saya begitu baiknya dan berkuasa, kalaupun kau paksa jadi terong, paksa menjadi terong, walaupun aku maunya tomat, kau akan beri terong yang baik, asalkan kau berserah pada aku. Jadi itulah yang saya dapat dari diskusi siang ini, yang begitu dalam saya rasakan. Saya berterima kasih kepada Bang Naik yang sudah membagikan ini, begitu juga teman-teman tadi yang membagikan, Bang Gustaf, Bang Wawan, yang mendahuluinya tadi. Jadi saya baca Yohanes 17, tapi hari ini saya bisa merasakan dalamnya arti daripada Yohanes 17. Terima kasih kepada kita semua, kiranya kita betul-betul bisa menjadi ambasador yang benar selama masih ada waktu diberikan Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Amang Sintua Haryansyah.